Banyak orang percaya bahwa pikiran mereka menciptakan realitas, tetapi sedikit yang benar-benar menyadari sejauh mana keyakinan ini berlaku dalam hidup mereka. Mereka mengatakan bahwa kehidupan adalah cerminan dari apa yang ada di dalam kepala mereka. Namun pada saat yang sama, mereka membiarkan pikirannya berjalan tanpa arah, terombang-ambing oleh keadaan dan kebiasaan lama. Jika seseorang benar-benar memahami bahwa setiap pikiran memiliki kekuatan untuk membentuk takdirnya, tidakkah ia akan lebih berhati-hati dalam memilih apa yang ia pikirkan? Tidakkah ia akan memastikan bahwa setiap hari, setiap jam, setiap momen, pikirannya diisi dengan sesuatu yang mengarah pada kehidupan yang lebih baik? Namun kenyataannya, kebanyakan orang tidak menjalani hidup dengan kesadaran ini. Mereka berpikir secara otomatis, mengikuti pola lama, terjebak dalam lingkaran pemikiran yang sama dari hari ke hari. Mereka menginginkan perubahan, tetapi tetap memelihara pikiran yang sama. Mereka berharap kehidupan menjadi lebih baik, tetapi tetap menumbuhkan ketakutan, keraguan, dan keterbatasan di dalam diri mereka. Pikiran adalah benih dari setiap kemungkinan. Jika seseorang ingin memetik buah yang berbeda, ia harus menanam benih yang berbeda pula. Tidak cukup hanya berharap atau menginginkan sesuatu, ia harus mengarahkan pikirannya dengan sengaja, dengan disiplin, dengan kesadaran penuh bahwa setiap pikiran yang ia pelihara adalah bahan baku dari kehidupan yang sedang ia bangun. Seseorang yang benar-benar percaya bahwa pikirannya menentukan hidupnya, tidak akan membiarkan satu hari pun berlalu tanpa melatih pikirannya. Ia akan menyadari bahwa mengontrol pikiran bukan sekadar kebiasaan, melainkan kebutuhan. Sama seperti tubuh yang membutuhkan makanan, pikiran pun harus diberi nutrisi yang sehat. Pikiran yang selaras dengan masa depan yang diinginkan, bukan bayangan dari masa lalu yang ingin ditinggalkan. Dan pada akhirnya, hidup tidak akan berubah hanya karena seseorang ingin itu terjadi. Hidup berubah ketika seseorang memilih untuk berpikir secara berbeda, secara sadar, secara konsisten. Setiap pagi, jutaan orang bangun dari tidur, melakukan hal yang sama seperti kemarin, berpikir dengan cara yang sama, merasakan emosi yang sama, dan menjalani hari dengan pola yang tidak jauh berbeda. Seakan-akan hidup mereka telah terprogram dalam satu jalur yang terus berulang, seperti jarum jam yang bergerak di angka yang sama setiap harinya. Mereka bermimpi tentang perubahan, kehidupan yang lebih baik, pencapaian yang lebih besar, kebahagiaan yang lebih dalam. Namun, tanpa mereka sadari, kebiasaan yang mereka ulang setiap hari justru sedang membangun dinding yang mengurung mereka dalam realitas yang sama. Pikiran yang sama melahirkan keputusan yang sama. Keputusan yang sama melahirkan tindakan yang sama. Dan tindakan yang sama melahirkan hidup yang tidak berubah. Bagaimana mungkin seseorang menginginkan masa depan yang berbeda jika ia tetap menjalani hari-hari dengan pola lama? Bagaimana mungkin ia mengharapkan perubahan jika setiap pagi ia memulai hari dengan cara yang sama, berpikir dengan cara yang sama, dan bereaksi dengan cara yang sama? Inilah paradoks yang menjebak banyak orang. Mereka ingin melangkah ke dunia baru, tetapi tetap mengenakan sepatu lama. Mereka berharap sesuatu yang besar terjadi dalam hidup mereka, tetapi tidak menyadari bahwa keajaiban bukanlah hasil dari keberuntungan. Keajaiban adalah buah dari kebiasaan yang benar. Jika seseorang ingin mengubah hidupnya, ia harus mulai dengan mengubah rutinitasnya. Ia harus keluar dari pola lama yang mengikatnya, menciptakan kebiasaan baru yang mencerminkan kehidupan yang ia impikan. Ia harus memilih untuk berpikir secara berbeda, bertindak secara berbeda, dan merasakan dunia dengan cara yang lebih luas. Perubahan bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Perubahan adalah akumulasi dari hal-hal kecil yang dilakukan secara sadar setiap hari. Dan mereka yang memahami hal ini akan berhenti menunggu keajaiban terjadi. Sebaliknya, mereka akan mulai menciptakan keajaiban itu sendiri, satu kebiasaan pada satu waktu. Otak manusia adalah cermin dari lingkungannya. Apa yang sering kita lihat, dengar, dan alami membentuk cara kita berpikir.
Tanpa disadari, kita menyerap pola dari dunia di sekitar kita, baik itu keyakinan, kebiasaan, atau bahkan batasan yang dipaksakan oleh norma sosial. Bayangkan seseorang yang tumbuh di lingkungan yang penuh keterbatasan, di mana impian dianggap sebagai sesuatu yang tidak realistis. Jika setiap hari ia mendengar bahwa hidup adalah tentang bertahan, bahwa kesuksesan hanya milik segelintir orang, maka sedikit demi sedikit, pikirannya mulai menerima itu sebagai kebenaran. Dan tanpa disadari, ia mulai menjalani hidup sesuai dengan pola pikir tersebut. Bukan karena itu takdirnya, tetapi karena itulah yang terus-menerus ia lihat dan dengar. Sebaliknya, orang-orang yang berhasil mengubah hidup mereka adalah mereka yang berani berpikir lebih besar daripada lingkungan mereka. Mereka tidak membiarkan batasan eksternal menjadi batasan internal. Mereka memahami bahwa jika ingin kehidupan yang berbeda, mereka harus memutus pola lama dan mulai berpikir di luar kebiasaan yang diwariskan oleh lingkungan. Namun, ini bukan tugas yang mudah. Berpikir lebih besar daripada lingkungan kita berarti menantang apa yang selama ini kita yakini. Ini berarti keluar dari zona nyaman, meragukan asumsi lama, dan berani menanamkan cara berpikir yang baru. Ini berarti memilih untuk melihat peluang di tempat di mana orang lain hanya melihat keterbatasan. Lingkungan bisa membentuk kita, tetapi kita juga bisa membentuk lingkungan kita. Kita bisa memilih untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang menginspirasi, dengan buku-buku yang membangun, dengan percakapan yang mengangkat pikiran kita ke tingkat yang lebih tinggi. Dan saat kita mulai berpikir lebih besar, sesuatu yang luar biasa terjadi, perlahan, lingkungan kita mulai berubah. Bukan karena dunia di luar kita berbeda, tetapi karena cara kita melihat dunia telah berubah. Apa yang membedakan orang-orang besar dari kebanyakan orang? Apakah mereka memiliki lebih banyak waktu, lebih banyak sumber daya, atau sekadar lebih beruntung? Tidak. Yang membedakan mereka adalah cara mereka melihat dunia. Tokoh-tokoh besar seperti Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., dan Joan of Arc tidak sekadar hidup di dalam realitas mereka, mereka melampaui realitas tersebut. Mereka tidak membiarkan keadaan menentukan siapa mereka. Sebaliknya, mereka memiliki visi yang lebih besar daripada hidup yang mereka jalani saat itu. Mereka melihat dunia bukan seperti apa adanya, tetapi seperti apa yang bisa terjadi. Mereka tidak menunggu bukti untuk percaya. Mereka percaya terlebih dahulu, lalu bertindak seolah-olah impian mereka sudah menjadi kenyataan. Gandhi melihat kemerdekaan India sebelum itu terjadi. Martin Luther King Jr. memiliki mimpi tentang kesetaraan sebelum dunia menerimanya. Joan of Arc mendengar suara keberanian dalam dirinya sebelum siapapun menganggapnya lebih dari sekadar seorang gadis desa. Inilah rahasia mereka, pikiran bisa mendahului kenyataan. Otak manusia tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan imajinasi yang cukup kuat. Jika seseorang cukup sering membayangkan sesuatu dengan keyakinan penuh, otaknya akan mulai mempercayainya sebagai kenyataan. Dan ketika keyakinan itu cukup dalam, tindakan pun akan mengikuti, membentuk realitas baru yang selaras dengan visi tersebut. Namun, kebanyakan orang melakukan sebaliknya. Mereka menunggu dunia berubah sebelum mereka percaya bahwa perubahan mungkin terjadi. Mereka ingin bukti sebelum berani bermimpi. Mereka menginginkan kepastian sebelum melangkah. Tetapi dunia tidak bekerja seperti itu. Mereka yang mengubah dunia adalah mereka yang berani melihat sebelum orang lain melihat, yang berani percaya sebelum ada bukti, dan yang berani hidup seolah-olah masa depan yang mereka inginkan sudah terjadi. Dan pada akhirnya, mereka tidak hanya mengubah hidup mereka sendiri, mereka mengubah dunia. Setiap orang menginginkan perubahan, kehidupan yang lebih baik, peluang yang lebih besar, kebahagiaan yang lebih mendalam. Namun, mengapa begitu sedikit yang benar-benar berhasil mengubah hidup mereka? Jawabannya sederhana, karena mereka mencoba mengubah dunia luar tanpa terlebih dahulu mengubah dunia dalam. Kepribadian seseorang bukanlah sekadar karakter atau sifat bawaan. Kepribadian adalah hasil dari cara seseorang berpikir, bertindak, dan merasakan setiap hari. Itu adalah pola yang terus diulang hingga menjadi identitas.
Jika seseorang selalu berpikir dengan cara yang sama, merespons dengan cara yang sama, dan merasakan hal yang sama dari waktu ke waktu, maka hidupnya akan tetap sama. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa terjebak dalam siklus yang tak berubah. Mereka menginginkan hidup baru tetapi tetap membawa pola pikir lama. Mereka berharap sesuatu yang berbeda terjadi, tetapi terus bereaksi terhadap dunia dengan cara yang sama. Mereka berdoa agar keadaan berubah, tetapi mereka sendiri tidak berubah. Jika ingin kehidupan yang baru, seseorang harus terlebih dahulu menjadi pribadi yang baru. Perubahan sejati dimulai dari dalam. Itu bukan sekadar mengganti kebiasaan, tetapi membongkar pola lama yang telah tertanam dalam pikiran dan emosi. Ini berarti mengubah cara berbicara kepada diri sendiri, cara menghadapi tantangan, cara menanggapi ketakutan, dan yang terpenting, cara melihat diri sendiri. Bayangkan seseorang yang selalu merasa tidak cukup baik. Pikiran itu menciptakan emosi ragu dan takut. Emosi itu memengaruhi tindakan. Ia tidak berani mengambil peluang, tidak berani bermimpi besar. Akhirnya, hidupnya pun mencerminkan kepercayaan itu. Tetapi jika ia mulai berpikir berbeda, mulai bertindak dengan keberanian, mulai merasakan keyakinan yang baru, sesuatu yang luar biasa terjadi, perlahan, realitasnya berubah. Karena pada akhirnya, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh siapa kita di dalam. Dan ketika kita mengubah siapa kita, dunia pun akan berubah mengikuti. Pernahkah kita merasa terjebak dalam pola yang sama, mencoba berubah, tetapi akhirnya kembali ke kebiasaan lama? Itu bukan karena kita kurang usaha atau kurang niat. Itu karena otak kita bekerja berdasarkan pola. Otak adalah jaringan yang luar biasa. Ia membentuk miliaran koneksi setiap kali kita berpikir, merasa, dan bertindak. Setiap kali kita mengulangi sesuatu, baik itu pemikiran negatif, kebiasaan buruk, atau respons emosional, neuron yang terlibat dalam proses itu semakin kuat terhubung. Prinsip ini dikenal sebagai neuron yang menyala bersama, akan terhubung bersama. Bayangkan berjalan di padang rumput tinggi. Jika kita melewati jalur yang sama setiap hari, jalur itu akan semakin jelas dan mudah dilalui. Demikian pula, ketika kita terus-menerus memikirkan sesuatu, merasakan emosi tertentu, atau bertindak dengan cara tertentu, jalur saraf itu semakin kuat. Inilah mengapa kebiasaan sulit diubah. Namun, ada kabar baik. Seperti jalan setapak di padang rumput, jika kita berhenti menggunakannya, perlahan jalur itu menghilang. Dan jika kita mulai menapaki jalur baru, memikirkan hal-hal yang lebih baik, merasakan emosi yang lebih memberdayakan, mengambil tindakan yang lebih selaras dengan tujuan kita, maka otak akan membentuk koneksi baru. Perubahan bukan soal melawan kebiasaan lama, tetapi menciptakan kebiasaan baru yang lebih kuat. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, otak menciptakan koneksi baru. Setiap kali kita memilih respons yang berbeda, kita melemahkan pola lama. Setiap kali kita secara sadar mengubah cara berpikir dan merasa, kita sedang membangun kembali diri kita. Jadi, jika ingin hidup yang berbeda, mulailah dari dalam. Bangun jalur baru di otak. Latih pikiran untuk berpikir dengan cara yang mendukung pertumbuhan. Ulangi cukup sering hingga itu menjadi identitas kita yang baru. Dan ketika itu terjadi, perubahan tidak lagi terasa seperti perjuangan, itu menjadi bagian alami dari siapa kita. Pikiran menciptakan emosi, emosi memperkuat pikiran, dan tanpa kita sadari, kita hidup dalam lingkaran yang terus berulang. Ketika seseorang berpikir tentang kegagalan, tubuhnya mulai merasakan kecemasan. Detak jantung meningkat, napas menjadi pendek, dan rasa tidak nyaman muncul. Emosi ini lalu mengirimkan sinyal kembali ke otak, memperkuat keyakinan bahwa kegagalan adalah sesuatu yang nyata dan menakutkan. Semakin lama siklus ini berulang, semakin sulit untuk keluar darinya. Kebanyakan orang menjalani hidup dalam pola emosi yang sama selama bertahun-tahun. Mereka menganggap itu adalah bagian dari diri mereka. Seolah-olah kecemasan, ketakutan, atau keraguan adalah sifat yang melekat, bukan sesuatu yang bisa diubah.
Padahal, emosi bukanlah kenyataan. Emosi adalah hasil dari pikiran yang terus kita beri makan. Bayangkan jika kita mulai mengganti pikiran yang ada di kepala kita. Bayangkan jika setiap kali kita dihadapkan pada tantangan, kita memilih untuk berpikir bahwa itu adalah peluang. Bagaimana perasaan kita akan berubah? Apa yang akan terjadi jika alih-alih takut gagal, kita merasakan keberanian? Jika alih-alih ragu, kita merasa yakin. Ketika kita mulai mengubah pola pikir, kita mulai menciptakan emosi baru. Dan saat emosi baru ini semakin kuat, ia mulai membentuk realitas kita. Tetapi ini bukan hanya tentang berpikir positif. Ini tentang membangun kebiasaan berpikir yang mendukung pertumbuhan. Ini tentang secara sadar memilih pikiran yang memperkuat kepercayaan diri, ketenangan, dan keberanian. Emosi lama tidak akan hilang dalam semalam, tetapi dengan latihan yang konsisten, kita bisa memprogram ulang pikiran dan tubuh kita. Kita bisa keluar dari siklus lama dan menciptakan pola baru yang lebih memberdayakan. Karena pada akhirnya, bukan keadaan yang menentukan bagaimana perasaan kita, tetapi cara kita berpikir tentang keadaan itu. Dan begitu kita memahami hal ini, kita memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Sebagian besar dari diri kita bukanlah hasil dari keputusan sadar, melainkan program yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar. Sejak kecil, kita belajar bagaimana bertindak, merasa, dan merespons dunia berdasarkan pengalaman dan lingkungan sekitar. Setiap kata yang diucapkan orang tua, setiap pengalaman baik atau buruk, setiap kemenangan dan kegagalan, semuanya direkam oleh otak. Dan semakin sering suatu pola berulang, semakin kuat jejaknya di dalam diri kita. Di usia 35 tahun, sekitar 95% dari siapa kita hanyalah hasil dari kebiasaan yang tertanam begitu dalam, hingga kita tidak lagi menyadarinya. Kita berpikir bahwa kita memilih bagaimana kita merespons hidup, tetapi kenyataannya, kita hanya mengulang pola yang sama seperti kemarin, minggu lalu, tahun lalu. Kita ingin berpikir positif, tetapi tubuh kita sudah begitu terbiasa dengan kecemasan. Kita ingin percaya pada kesuksesan, tetapi ada bagian dalam diri yang selalu meragukan. Kita ingin berubah, tetapi merasa seperti ada dinding tak terlihat yang menahan kita. Dinding itu adalah kebiasaan bawah sadar kita. Jika kita ingin mengubah hidup, kita harus mulai dari dalam. Tidak cukup hanya dengan berpikir berbeda sekali atau dua kali. Kita harus secara sadar mengulang pola baru, berulang kali, sampai itu tertanam dalam sistem kita. Ini berarti mengamati diri sendiri dengan jujur, menyadari kapan kita kembali ke pola lama, mengenali pemicu yang mengaktifkan emosi negatif, dan menggantinya dengan respons yang lebih baik. Perubahan sejati bukan tentang memaksakan diri menjadi seseorang yang baru, tetapi tentang membebaskan diri dari kebiasaan yang bukan lagi milik kita. Ketika tubuh dan pikiran selaras, ketika pikiran sadar dan bawah sadar berjalan ke arah yang sama, saat itulah kita benar-benar mengalami transformasi. Bukan dunia luar yang harus berubah terlebih dahulu. Kita yang harus bangun dari pola lama dan menjadi arsitek realitas kita sendiri. Perubahan adalah sesuatu yang kita semua dambakan, tetapi ironisnya, kebanyakan orang hanya benar-benar berubah ketika mereka dipaksa oleh keadaan. Saat hidup berjalan nyaman, kita cenderung tetap berada dalam kebiasaan lama, meskipun kita tahu kebiasaan itu tidak membawa kita kemana-mana. Kita menunda keputusan penting, membiarkan impian kita tetap dalam angan-angan, dan menjalani hari-hari seperti biasanya. Lalu datanglah badai, sebuah kegagalan, kehilangan, atau peristiwa yang mengguncang dunia kita memaksa kita untuk bangun. Tiba-tiba, kita menyadari bahwa jalan yang selama ini kita tempuh tidak membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Kita mulai mempertanyakan segalanya. Apakah ini hidup yang benar-benar aku inginkan? Krisis memiliki cara unik untuk membuka mata kita. Rasa sakit dan keterpurukan seringkali menjadi pemicu bagi perubahan besar. Tetapi, apakah kita harus menunggu kejatuhan sebelum mulai bergerak? Kita bisa memilih untuk berubah sebelum hidup memaksa kita. Kita bisa bertanya pada diri sendiri,
Jika aku terus hidup seperti ini, kemana aku akan sampai dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Jika jawabannya tidak membuat kita bersemangat, maka itu adalah panggilan untuk mulai bergerak. Perubahan sejati tidak harus lahir dari penderitaan. Itu bisa muncul dari kesadaran. Kesadaran bahwa kita bisa memilih untuk bertumbuh tanpa harus menunggu dunia menguncang kita terlebih dahulu. Jangan tunggu kehilangan untuk mulai menghargai. Jangan tunggu kegagalan untuk mulai belajar. Jangan tunggu keterpurukan untuk mulai membangun kembali hidup. Jika kita berani melihat ke dalam dan jujur pada diri sendiri, kita akan tahu, waktunya adalah sekarang. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.